Halo Kapri, apa kabar? Aku Airin, aku seorang coach dan juga konselor. Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun dan dimudahkan dalam segala urusan. Ini kartu The Devil, kartunya para Capricorn di dunia tarot. Memang aku tidak selalu menggunakan kartu tarot untuk semua klienku, tapi di beberapa kasus tertentu aku menggunakan tarot sebagai alat bantu saja untuk konseling. Di sini aku ingin membantu siapa saja yang resonate dengan energi yang keluar di kartu-kartu ini. Untuk kalian memahami perasaan diri sendiri dan memberi petunjuk atau solusi-solusi dengan perspektif yang berbeda untuk kamu dalam mengambil keputusan atau mengatasi masalah yang sedang kamu hadapi. Ini hanya bagi yang resonate saja ya dengan pembacaan energi yang akan terbaca di sini. Dan ini tentu saja tidak akan resonate untuk semua Capricorn, karena aku bicara dengan banyak Capricorn ya. Dan energi setiap Capri tidak akan sama. Ini bisa resonate, bisa tidak. Bisa hanya beberapa saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi readingan ini. Rasakan apakah ini energimu atau bukan. Pastikan kamu sudah berdoa ya, supaya readingan ini bisa bermanfaat dan membantu. Kali ini aku akan bacakan energi untuk Capricorn, dimulai dari kamu melihat video ini sampai dengan 10 hari ke depan. Di kartu pertama kita akan lihat kondisimu saat kamu melihat video ini sampai dengan 10 hari ke depan. Ada Three of Wands. Aku ngerasa kamu sedang dalam posisi menunggu dan mengambil posisi proaktif untuk merencanakan masa depanmu. Kamu mungkin sudah menetapkan tujuan dan sekarang sedang menunggu tanda-tanda untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Di sini kamu terlihat percaya diri dan optimis tentang masa depanmu dan bersemangat untuk menjalankan rencana-rencanamu. Kamu mungkin juga sedang mencari cara untuk memperluas jangkauan bisnismu atau hubunganmu dengan orang lain. Tapi di sini juga menunjukkan adanya kekhawatiran atau ketidakpastian tentang hasil masa depan dan apa yang mungkin terjadi di jalan. Kamu mungkin sedang berusaha untuk menemukan cara untuk mengatasi rintangan dan memastikan bahwa rencanamu berjalan dengan lancar. Di sini terlihat jalanmu masih panjang. Masih banyak yang perlu untuk kamu kerjakan sehingga apa yang kamu rencanakan itu bisa kamu pegang dengan aman dan mampu berjalan dengan sendirinya. Kamu harus terus maju dan mencari kesempatan baru untuk mengembangkan yang menjadi tujuanmu itu. Di kartu kedua kita akan lihat apa yang perlu untuk kamu lakukan. Ada The Chariot. Di kartu ini terlihat bahwa kamu memiliki keberanian dan kemauan yang kuat untuk mencapai tujuanmu. Tapi kamu perlu untuk mengambil tindakan yang bijaksana dan terencana agar dapat mencapai kemajuan yang kamu inginkan. Kamu juga mungkin perlu untuk mengendalikan emosi dan impulsmu agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan mencapai kemenangan dengan cara yang positif. Yang perlu untuk kamu lakukan di sini adalah kamu perlu mengambil kendali atas situasimu dan menempuh jalur yang jelas dan terencana untuk mencapai tujuanmu. Kamu juga perlu mengambil tindakan dengan keberanian dan kemauan yang kuat, tapi harus tetap waspada dan berpikir jernih dalam mengambil keputusan ya. Dan perbanyak bersyukur. Kartu ketiga, apa yang tidak perlu kamu lakukan? Ini yang bisa menjadi penghambat. Ada The Empress. Di sini berarti bahwa kamu tidak perlu terlalu terobsesi atau terlalu menggebu-gebu dengan mencari sesuatu yang lebih besar lagi. Sebaliknya, kamu mungkin perlu belajar untuk menikmati apa yang sudah ada dan memelihara apa yang telah kamu capai tanpa terlalu banyak mengejar ambisi yang lebih tinggi. Di kartu keempat tentang karir dan pekerjaan. Ada The Strength.
Aku ngerasa kamu sedang atau akan menghadapi tantangan besar di tempat kerja atau dalam karirmu. Dan kamu memerlukan keberanian, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk mengendalikan situasi untuk berhasil mengatasinya. Aku ngerasa kamu sedang mengalami tekanan di tempat kerja, dan kamu membutuhkan waktu untuk memulihkan diri dan menemukan kembali keseimbanganmu. Tapi aku juga ngerasa kamu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang sulit di tempat kerjamu, dan kamu mampu menemukan cara untuk mengatasinya dengan kecerdasan dan keterampilanmu. Kamu juga mungkin memiliki kemampuan untuk memimpin dan memotivasi orang lain di sekitarmu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi tidak perlu khawatir ya, kamu punya kemampuan dan kekuatan itu. Kita lihat apa pesan semesta untuk kondisimu sampai 10 hari ke depan. Tuh kan, benar, di sini ada trust the timing, trust the wave you came in on, time is not running out. Kamu diminta untuk percaya pada waktunya Tuhan, waktunya universe. Semua ada waktunya masing-masing. Waktunya Tuhan tidak akan terlambat, juga tidak lebih awal. Semuanya tepat pada waktunya. Mungkin terkadang kita merasa frustasi atau tidak sabar dengan keadaan saat ini. Tetapi dengan mempercayai waktu, kita bisa mengurangi kekhawatiran dan stres yang mungkin kita rasakan. Setiap orang memiliki jalur hidup yang unik, dan kamu harus mempercayai pilihan dan keputusan yang telah kamu ambil dalam hidup. Tidak perlu merasa inferior atau membandingkan diri dengan orang lain ya, karena setiap orang memiliki keunikan dan kemampuan masing-masing. Dan bahwa tidak ada waktu yang terbuang sia-sia dalam hidup. Kamu masih memiliki banyak kesempatan untuk mencapai tujuan dan meraih mimpimu. Asalkan kamu tetap mempercayai waktu dan jalur hidup yang kamu pilih. Lalu kita lihat energimu saat kamu melihat video ini sampai dengan 10 hari ke depan. Ada Six of Wands. Ada energi kemenangan, keberhasilan, dan pengakuan atau pujian dari orang lain atas prestasimu. Orang lain mungkin memandangmu sebagai teladan dan menghormatimu karena prestasimu yang telah kamu raih. Ada energi kamu telah melewati masa sulit dan akhirnya kamu mencapai tujuan dengan usahamu. Tapi di sini juga diajarkan bahwa kamu harus tetap rendah hati dan tetap fokus pada tujuanmu. Di kartu ketujuh kita akan lihat energi untuk Capricorn yang couple ya. Ini bisa energi pernikahan atau energi Capri yang sedang berada di relationship. Ada The Emperor. Aku ngerasa mungkin pasanganmu atau orang yang terlibat dalam hubungan denganmu memiliki karakteristik otoritas dan kekuatan seperti yang dimiliki oleh seorang kaisar. Aku ngerasa pasanganmu atau seseorang yang terlibat dalam hubungan denganmu cenderung mengambil peran yang lebih dominan dalam pernikahan dan mungkin lebih fokus pada membangun struktur dan otoritas dalam hubungan. Mereka mungkin sangat memperhatikan struktur dan tata kelola dalam hubungan dan menempatkan pentingnya pengambilan keputusan yang tepat. Tapi hal ini juga dapat menunjukkan kemungkinan kurangnya fleksibilitas dan empati dalam hubungan. Ini seperti berperan penting, seperti kekuatan yang dimiliki oleh seorang pria dalam pernikahan. Tapi ini energinya bisa vice versa ya. Sekarang kita lihat energi untuk yang single. Ada Queen of Swords. Aku ngerasa kamu cenderung mandiri dan membutuhkan kebebasan. Tapi kamu juga mungkin membutuhkan seseorang yang bisa menantangmu secara intelektual dan menghargai ketegasanmu. Kamu perlu mempertahankan kecerdasan dan ketajamanmu dalam mengambil keputusan dan memilih pasangan yang tepat. Kamu juga perlu untuk membuka diri terhadap perasaan dan emosimu dan tidak terlalu membatasi diri dalam mencari cinta. Kita lihat peruntunganmu sampai dengan 10 hari ke depan ya. Ini bisa tentang karir, keuangan, atau bahkan tentang percintaan.
ada Two of Swords. Ada peruntungan dalam hal mencapai kesepakatan dan penyeimbangan dalam situasi yang sulit dan konflik yang sedang kamu hadapi. Tapi untuk mencapai hasil yang positif dibutuhkan keberanian dan keterbukaan dalam mengambil keputusan, serta kemampuan untuk menyeimbangkan emosi dan pikiranmu saat kamu mempertimbangkan pilihan. Aku ngerasa kamu akan berhasil membuat keputusan. Dan yang terakhir kita akan lihat pesan semesta untuk energimu saat kamu melihat video ini sampai 10 hari ke depan. Di sini ada Star Brothers, Horus Energy, Protection, Loyalty, Safety, and Trust. Horus Energy itu adalah energi pelindungan dan penyembuhan. Energi yang dapat membantumu dalam membangkitkan kekuatan spiritual dan menumbuhkan rasa keseimbangan dan harmoni. Di sini maksudnya ada pelindungan untukmu. Ada kesetiaan dari Tuhan atau dari universe. Kamu akan merasa aman dalam perlindungan Tuhan atau universe. Dan kamu diminta untuk percaya pada semesta atau pada Tuhan. Di sini ada beberapa zodiak yang terhubung dengan Capricorn. Ada dari Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius. Dan ada dari Air Sign, Gemini, Libra, dan Aquarius. Oke, aku pikir cukup sampai di sini readingan kita kali ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ambil yang positif, buang yang negatif. Jika kamu suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Aku Airin undur diri. Bye-bye.